Mbak Tika. Mbak Tika. Udah. Mbak Tika jangan gerak dulu ya, diam dulu ya di situ ya. Diam dulu, jangan gerak dulu. Boleh dibuka matanya, terus kumpulin energinya. Dilawan apapun yang ada di sekitar Mbak Tika yang mau masuk, yang mau nyerang, nguasain badan Mbak Tika, dilawan ya. Kalau yang ngeliatnya gitu. Saya ngeliat lukisan tuh serem banget ya. Itu hidup banget sih matanya ngeliatnya. Serem loh. Tadi sosok itu ya? Iya. Mbak Tika, sadar ya. Mbak Tika bangun deh. Boleh duduk, Iya, saya bantuin. ini bantuin. Mbak Tika, mari banget yuk. Duduk dulu. Kamu, saya lihat udah bersih dari hantu sih. Dari cermin ajaib ini, saya nggak ngeliat ada makhluk astral lain. Udah bukan sosok yang kamu gambar lagi, Roy. Loh, Kenapa mesti di sini? saya nggak salah lihat. Rini, Roy? Masih masuk. Rini? Kenapa, Roy? kenapa ada tali pocong ya di situ? Di sebelah mana? Kamu baca-baca doa di dalam hati. Udah selesai semua teror-teror ini, Tika. Dan saya mohon, Tika, jangan main guna-guna lagi supaya menjalankan misi dan visi kamu. Aku gak suka. Sebenarnya kamu adalah anak yang menyenangkan buat saya. Tapi Tika berubah jadi dahsyat. Ada komentar kah, Tika? Mbak Tika, Badan Dengar. saya lemes. hah? Badannya lemes. Ya. Aduh, Apa jadinya kalau lukisan ini saya bakar ya? supaya dia bener-bener pergi nggak apa-apa kali, Roy. Tapi nggak tahu seperti apa ya. Oke. Di sini aman gak ya jaraknya? Nanti yang dilukis marah nggak tuh? Apa itu? Nampaknya saya mau bakar makhluk ini biar pergi selama-lamanya, gak ngikutin Tika. Tidak bisa dibakar. Nggak bisa dibakar. Itu kanvas biasa loh, harusnya kan bisa. Saya nyerah. Nggak bisa dibakar, susah sekali. Ya, Kara itu memang yang punya rumahnya dulu ya. iya, berubah jadi horor dan serem ya. Kasihan. Tapi udah pergi, Roy. Udah pergi dong. Masih bisa kembali nggak ke sini kata Semoga Tika? mudah-mudahan nggak ada lagi ya.
Ya, Mbak Tika. Mbak Tika hobinya apa nih ceritanya? Hobi? Punya hobi? Punya? Apa hobinya? Bermusik? Bermusik, Terus main alat. Iya. apa lagi Mbak Tika? Ya jalan-jalan. Jalan-jalan. Saya Oke. suka di kafe-kafe, perform. Nah, itu aja sih kegiatan saya. Iya, Mbak Tika Ya. berteman dengan sosok yang nyata-nyata aja ya. Kemudian satu lagi Tika, kamu itu orangnya sebenarnya fun dan menyenangkan. Bisa membawa aura positif buat orang lain kalau lagi ngegeng. Dan itu sih yang ada di dalam tubuh Tika yang bagusnya. Yang jeleknya ketika Tika marah, kayak ancur-ancuran gitu, lempar-lemparan Itu gitu. dari diri sendiri atau Itu dari dipengaruhi? diri sendiri sih, dari habit dan kebiasaan. Kan saya sih nggak menjudge, cuma ya alangkah lebih baik agak lebih sedikit halus. Ya, agak lebih apa ya, lebih tenang. Kalau lagi emosi jangan meledak-ledak. Karena tadi yang Roy tanya maksudnya adalah sebenarnya Tika ini orang yang menyenangkan di pergaulan, di teman-teman. Tapi mungkin ada teman-teman juga yang mempengaruhi Tika sehingga nih menggunakan cara-cara seperti ini untuk dapetin apa yang dimau. Beli rumah pakai guna-guna. Repot kan Iya, sekarang, makanya. ujung-ujungnya gitu kan. Jadi kayak gini dikuasain sama makhluk itu loh. Yang digambar. Tapi sekarang udah pergi kan Roy? Udah pergi. Oke, kamu ada yang mau disampaikan Garin? Maaf, kamu agamanya apa? Muslim. Kayaknya minta tolong sama Allah supaya nggak diganggu lagi. Iya, mendekat pada yang di atas ya. Lihat di atas. Ada lagi yang mau disampaikan Roy? Udah sih Tika, saya juga berterima kasih buat Tika juga di sini karena secara tidak langsung Tika memberikan satu pelajaran dan inspirasi juga buat pemirsa di rumah bahwa main guna-guna, mencelakai orang, beli rumah itu tidak baik, itu aja sih. Kita tidak memandang ras, sara, gender dan orientasi kita tidak sama sekali, tapi ternyata Tika memang punya jiwa baik sebenarnya. Mudah-mudahan jiwa baik itu juga membawa kebaikan buat Tika dan kehidupannya ya. Ya. Baik, ketika ini di belakang mati semua lampunya karena tadi kamu juga sempat ngelempar ke situ, nggak tahu ini belakang hancur. Jadi kamu boleh meninggalkan studio, bawa lilin silakan. Oh ya, Makasih ya. hati-hati di sana gelap. Makasih Makasih. ya. Gelap sana soalnya. Hati-hati Tika. Iya. Terkadang kamu harus ikhlas dan membiarkan karma yang mengambil alih setiap perbuatan jahatmu. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku hidupnya terancam karena menantang makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fauzi. Silakan. Selamat malam, Mas Fauzi. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya datang ke sini ingin menceritakan keresahan saya, Mas. Apa yang bikin resah? Keresahan saya di setiap malam, saya selalu diganggu oleh makhluk halus. Di mimpi saya. Di dalam mimpi. Dari dalam mimpi doang. Kenapa bisa kayak gitu? Awalnya, dalam pribadi saya beda dari yang dulu. Dulu itu saya songong. Saya orangnya tidak percaya adanya makhluk halus. Saya tidak percaya adanya hal-hal Gaib. gaib. Saya nggak percaya. Sampai seketika saya melakukan uji nyali, Mas. Sama teman-teman saya. Gimana caranya? Saya melakukan uji nyali di kuburan. Ngapain di kuburan?
Saya karena ingin tahu apakah di kuburan itu ada makhluk halus atau tidak. Pada jam 12 malam saya melakukan uji nyali itu sama teman-teman saya. Saya datang ke situ jam 1, jam 2 tidak ada apa-apa, Mas. Saya merasa kecewa. Di situ saya lompatin satu persatu kuburan, Mas. Kuburan pertama saya lompatin. Kuburan kedua saya lompatin. Sampai yang terakhir saya lompatin. Di situ saya menemukan suatu benda, Mas. Apa? Batu dan keris. Saya kantongin, teman-teman saya tidak tahu. Saya bawa ke rumah. Terus begitu dibawa pulang, apa yang terjadi? Belum terjadi apa-apa, Mas. Teman saya masih mau mengajak saya. Saya ditawarkan masuk ke rumah kosong. Dan terkenal di kampung itu sama orang-orang itu angker. Saya masuk sama teman-teman saya pas malam Jumat. Di lantai 1 sih saya tidak menemukan apa-apa. Saya bermodal senter dan saya sempat bawa kayak sesajen gitu. Karena katanya sesajen itu makanan para setan atau hal-hal yang tidak ini. Saya naik ke lantai kedua. Sama, tidak ada apa-apa. Sampai terakhir saya masuk ke satu kamar. Di situ saya melihat sosok pocong, Mas. Melihat di saya, Mas. Itu pertama kalinya ngelihat sosok pocong kayak gitu. Iya, matanya merah. Saya kabur, Mas. Saya lari langsung ke bawah. Dan pas di halaman, sosok kuntilanak lewat depan saya, Mas. Setelah itu, Mas, saya dan teman saya sakit. Dibawa ke rumah sakit manapun saya tidak sembuh. Akhirnya gimana sembuhnya? Saya sembuh dibawa ke rumah kayak orang pinter gitu, Mas. Sebelumnya saya cerita sama mama saya. Iya, di rumah orang itu apa yang kamu lakuin? Dan sembuh apa enggak? Sembuh, Mas. Oke, lalu apa tujuannya datang ke sini? Tujuan saya datang ke sini, saya ingin menghilangkan gangguan-gangguan makhluk halus, yaitu pocong yang selalu hadir di mimpi saya, Mas. Karena sejak saat itu sering datang makhluk-makhluk halus. Iya. Baik, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fauzi, dengan tanggal lahir 14 Desember 1991, sosok yang pemberani dan keras. Saya melihat ia mencoba membuktikan dirinya yang pemberani dengan menantang makhluk gaib. Dari kejadian ini, saya melihat sosok Fauzi banyak sekali melanggar pantangan dan efeknya berujung ke dirinya. Saat ini, sosok makhluk gaib tersebut ingin menjemput Fauzi untuk ikut bersamanya. Hal ini membuat Fauzi ketakutan dan juga ia suka mengalami hal aneh setiap saat. Saya melihat sosok pocong, genderuwo, dan kuntilanak saling bersatu. Bau bunga kantil dan bau bunga 7 rupa. Saya melihat kuntilanak yang sangat powerful sekali. Besar kekuatannya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Kenapa, Roy? Kamu melihat atau merasakan sesuatu kah? Langsung mendekat ke partisipan? Fauzi, saya berharap semua cerita yang diceritakan di meja kejujuran jujur. Bingung kan? Kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu, Roy? Sama, gak bingung. Waduh.
Fauzi, dengan tanggal lahir 14 bulan 12 1991. Fauzi dulu tidak percaya dengan adanya makhluk-makhluk gaib. Makanya ingin membuktikan eksistensi mereka dengan datang ke kuburan dan rumah tua. Setelah di kuburan mendapatkan benda yaitu keris dan batu. Saat di gedung di rumah tua melihat pocong dan juga kuntilanak. Setelah itu sakit dibawa ke dukun, jadi obatin di sana sembuh. Tapi setelah hari itu jadi sering melihat sosok gaib. Di Makanya dalam datang ke mimpi ya? sini ingin menghilangkan semuanya ya yang sering hadir dalam mimpinya Mas Fauzi. Yang sering hadir dalam mimpinya Mas Fauzi itu kan apa sih? Makhluk-makhluk seperti apa Mas Fauzi yang sering datang dalam mimpinya? Yaitu pocong. 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 Dan sosok wanita. Mereka pernah bisikin saya. Apa? Mengapa kalian datang ke dunia saya? Mencari saya. Sedangkan saya tidak pernah mengganggu kalian di dunia kalian. Saya sempat mendengar itu. Kamu bermain dengan permainan magic ini. Saya yakin kamu punya ucapan yang kotor atau salah ngomong sehingga dihantui. Iya, Mas. Saya mengatakan binatang-binatang di rumah tersebut. Kebun binatang kamu lemparkan ketika kamu marah kan, bahasa perbahasa. Iya. Inilah salah satu penyebab kenapa kamu dihantui. Saya ingin menggambar sesuatu yang ada di sini sekarang.